Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selamat beribadah. Harapan saya semuanya ada dalam sukacita. Baik, mari kita akan masuk dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, oleh Yesus Putramu kembali kami dalam kebersamaan di hadapan tahta kasih karuniamu, memuji-muji Engkau di dalam menyembah Engkau, dan kini akan belajar darimu lewat firman-Mu yang akan kami baca dan akan kami renungkan. Karena itu, ya Tuhan, berkenanlah Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami menyambut firman-Mu dalam kesukaan dan kebahagiaan. Demi Putramu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini itu yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-10 dari ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22 yang menyatakan, Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Judul renungan kita malam hari ini, jemaat yang kekasih, berbunyi demikian, takut akan Tuhan. Kitab Ulangan berisi amanat perpisahan Musa yang di dalamnya ia mengulas kembali dan memperbarui perjanjian Allah dengan Israel demi angkatan Israel yang baru. Mereka ini sudah mencapai akhir dari pengembaraan di padang gurun dan siap masuk ke tanah Kanaan. Sebagian besar angkatan ini tidak mengingat pasca pertama penyeberangan Laut Merah, pemberian hukum di Gunung Sinai. Mereka semua memerlukan kembali pengisahan yang bersemangat mengenai perjanjian hukum Taurat dan kesetiaan Allah dan suatu pernyataan baru mengenai berkat yang menyertai ketaatan dan kutuk yang menyertai ketidaktaatan. Kitab Ulangan ditulis oleh Musa. Itu kita dapat lihat dalam Ulangan 31 ayat 9, ayat 24 sampai 26. Takut akan Tuhan adalah kesadaran akan kekudusan, keadilan dan kebenarannya sebagai pasangan terhadap kasih dan pengampunannya. Mengenal Dia, memahami siapakah Dia. Amsal 2 ayat 5. Takut semacam itu berlandaskan pengakuan bahwa Allah adalah Allah yang kudus, yang tabiatnya itu membuat Dia menghukum dosa. Takut akan Tuhan berarti memandang Dia dengan penuh kekaguman, penghormatan, kudus, serta menghormatinya sebagai Allah karena kemuliaannya, karena kekudusannya, karena keagungannya, dan karena kuasanya yang besar. Filipi 2 ayat 12. Takut yang sejati akan Tuhan menyebabkan orang percaya menaruh iman dan kepercayaan untuk beroleh selamat hanya kepadanya. Keluaran 14 ayat 31b menyatakan
maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan. Akhirnya, jemaat yang kekasih takut akan Allah meliputi kesadaran bahwa Dialah Allah yang marah terhadap dosa dan berkuasa untuk menghukum mereka yang melanggar hukum-hukumnya yang adil, baik dengan segera maupun dalam kekekalan. Kita lihat dalam Mazmur 76 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 menyatakan, "Dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu. Bumi takut dan tertegun." Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, orang yang takut akan Tuhan itu berarti orang yang membenci kejahatan, orang yang tidak mau kompromi dengan dosa, orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, di dalam kekudusannya, di dalam kesuciannya, di dalam belas kasihannya, di dalam pengampunannya. Sehingga orang yang takut akan Tuhan itu dalam diri dia tidak ada rasa benci, tidak ada sakit hati, tidak ada dendam, apalagi menggosipkan sesamanya di dalam kehidupan ini. Karena ia sebagai umat yang sudah diselamatkan harus menunjukkan sikap dan watak yang benar di hadapan Tuhan, memperlihatkan temperamen yang benar. Dan karena itu jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, itu berarti kalau saudara dan saya sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka saudara pun juga harus hidup sama seperti Kristus hidup. Kalau Yesus sudah mengampuni orang jahat di atas kayu salib, yang disalibkan bersama-sama dengan Dia, maka itu berarti saudara pun juga harus dan jelas akan mengampuni saudara-saudara yang lain dan tidak membenci, karena membenci itu menurut firman Tuhan adalah membunuh. Dan karena itu jemaat yang kekasih, hiduplah takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan akan mengalami kasih karunia Tuhan, umurnya panjang, dia akan diberkati anak dan semua keturunannya. Sehingga hidupnya adalah hidup yang ada di dalam kesukaan dan kebahagiaan. Karena itu, marilah kita kembali dalam kehidupan ini dan hidup di dalam takut akan Dia, di mana saudara dan saya harus rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan, rajin memuji Tuhan, rajin berdoa, dan terlebih lagi menunjukkan bahwa kalau saudara adalah orang yang takut, maka selalu ada di dalam kebersamaan, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa mengaminkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dengan segala kerendahan hati, penuh hormat dan hikmat-Nya, kembali kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, menyembah, memuji dan memuliakan Engkau, karena Engkau sungguh-sungguh sangat kasih kepada kami semua, sehingga Engkau boleh kembali izinkan kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang baru saja kami dengarkan bersama, berkenanlah Engkau menanamkannya itu di dalam loh hati kami bersama. Buat kami makin dalam memahami, mengerti kekayaan firman-Mu. Buat kami makin kaya akan firman-Mu,
sehingga hidup kami adalah hidup yang memuliakan dan mengagungkan Engkau di segala waktu dan keadaan. Lebih lagi, berkenanlah Engkau bertambah-tambahkan kami dalam pengenalan akan Engkau, sehingga kami semua benar-benar hidup sesuai dengan firman-Mu, sungguh-sungguh takut akan Engkau. Karena itu berkenanlah tanamkan tekad yang teguh dan kobarkan semangat kami untuk sungguh-sungguh takut akan Engkau dan firman-Mu, untuk sungguh-sungguh menuruti Engkau dengan firman-Mu, untuk sungguh-sungguh menyenangkan Engkau di dalam hidup dan kehidupan ini. Bapa, begitu juga dalam setiap gumulan yang kami hadapi, Engkau berkenan memberikan jalan keluarnya. Terlebih lagi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mari ya Bapa, Engkau berkenan menghentikan penyebaran virus ini. Engkau ya Tuhan dari kekudusan-Mu, ikat, patahkan, hancurkan dan hempaskan ke tengah laut-Mu, sehingga tidak lagi merongrong kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Sehingga ya Tuhan, pemulihan perekonomian seluruh masyarakat boleh kembali berjalan dengan baik, yang kemudian Engkau yang dipuji dan dimuliakan. Karena hanya Engkaulah yang kami andalkan dalam kehidupan ini. Hanya Engkaulah sandaran kami, tempat kami mengadu di dalam kesesakan kami. Bapa, kami juga berdoa bagi semua jemaat-jemaat-Mu yang sakit. Engkau juga yang menolong mereka dari kekudusan-Mu. Engkau sembuhkan mereka. Begitu juga yang sakit karena kecelakaan, Engkau tolong mereka. Engkau juga sembuhkan mereka. Engkau jamah luka-luka mereka, kerusakan-kerusakan yang dialami dalam kehidupan mereka. Baik kepala mereka, tangan, kaki mereka, semuanya Engkau yang membalutnya, memperbaikinya kembali sesuai dengan kemurahan dan kebaikan-Mu. Kiranya oleh bilur-Mu Engkau sembuhkan mereka. Begitupun juga ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka-mereka yang saat ini berjuang karena sakit dan menjalani masa isolasi dan pemulihan karena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Mari Tuhan, Engkau juga yang sembuhkan mereka. Bahkan bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka, Engkau juga hiburkan mereka semuanya. Dan bagi mereka yang berada di garda terdepan pandemi COVID-19, Engkau juga yang memberkati, anugerahkan kesehatan prima kepada mereka, sehingga dalam menjalankan tugas mereka, sungguh-sungguh mereka jalankannya dengan penuh sukacita dan penuh bahagia. Begitu juga Satgas COVID-19 GPIB, Engkau juga yang menolong dalam menjalankan tugas mereka. Bahkan seluruh anak bangsa dan masyarakat dunia yang mengalami pergumulan karena dampak dari pandemi COVID-19 ini, Engkau juga yang menolong dan menghentikannya sehingga perekonomian dunia boleh pulih kembali, yang akhirnya Engkau yang akan dipuji dan dimuliakan. Bapa yang baik, bahkan kami berdoa bagi pemerintah kami, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, dalam meredam penyebaran pandemi COVID-19 ini. Engkau tolong sehingga dalam setiap pengambilan keputusan semuanya itu berasal daripada-Mu. Bapa, TNI, Polri dalam menjaga kesatuan negara dan bangsa kami. Engkau juga yang berkenan memberkati mereka dengan kesehatan, sehingga hidup mereka adalah hidup yang memuliakan dan mengagungkan Engkau. Bapa yang baik, begitu juga ya Tuhan, kami berdoa bagi semua keluarga-keluarga kami yang jauh terpisah dari kehidupan kami. Engkau juga menolong mereka dalam semua perjalanan hidup dan kehidupan mereka. Inilah kami Bapa, demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.